Oke, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke modul 5. Nah, pertanyaan dulu aja. Kualitas itu apa? Satu pertanyaan sambil nunggu itu masih loading. Pertanyaan pop quiz. Kualitas itu apa? Apakah kualitas itu? Silahkan dikerjakan. Wih, suwi nerek. Jelung, 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 loadingnya, jelung. Ayo, kualitas itu apa? Mutu. Nah, itu nama lain. Pengertiannya. Nah, rumah itu apa? Is home. Nah, padha wae. Nah, pengertiannya. Dalam. Dalam itu apa? Griya. Nah, ya sama aja kan jadinya. Nah, yang ditanyakan bukan itu, tetapi apa namanya, pengertiannya, dijawab dengan pengertiannya. Waduh, tulisannya nggak kelihatan ini teman-teman. Nah, oke, ini dia. Mbak Amih jawab fitur yang bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Oke, yap. Karena memang salah satu hal yang ingin dicari adalah kepuasan pelanggan. Oke. Sejauh mana produk telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, Mbak? Sebut tadi. Silma. Bisa. Mbak Juwita jawabannya juga sama dengan Ami. Karakteristik dari sebuah barang. Bisa. Tingkat keistimewaan produk. Keunggulan suatu produk. Terus siapa lagi yang jawab nih? Sejauh mana produk telah sesuai dengan seperti sudah tadi ya saya baca. Tingkat baik buruknya barang, Mbak Sulastri. Yo, so. Kemudian karakteristik keunggulan barang, nilai tambah, nilai lebih suatu barang, Mas Supianto. Tingkat baik buruknya barang, oke, Mas Eko. Nah, salah satu pengertian kalau kita melihat pengertian dari pakar kualitas Juran kalau tidak salah, itu pengertian quality atau kualitas adalah fit in use, cocok penggunaannya ya, cocok penggunaannya. Fit in use, cocok penggunaannya. Jadi kalau bagi konsumen membutuhkan sesuatu, cocok bisa digunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dari sisi produsen ya cocok atau gampang ketika dia mau memproduksi.
Produsen kan memproduksi barang. Nah, ketika mau memproduksi, ya prosesnya bisa sesuai dengan kemampuan produksinya dia, kemudian juga hasilnya juga sesuai dengan standar yang tadi disebutkan sama siapa tadi, Mbak Ami kalau nggak salah ya. Oke, sesuai keinginan ya. Nah, ini pertama tentang pengertian kualitas. Di persepsi umum yang ada di masyarakat bahwa kalau kualitasnya tinggi maka harganya juga tinggi nih, price-nya juga tinggi. Tapi kalau dan sebaliknya, ketika price-nya rendah, harganya rendah, maka kualitasnya rendah. Itu persepsi yang umum yang terjadi dalam masyarakat. Bisa saja demikian, tetapi bisa juga tidak tentu. Ada juga produk yang kualitasnya tinggi, bisa saja produknya price-nya ini harganya tidak terlampau mahal. Bisa juga ya tadi itu, dengan kata lain produknya yang tidak terlampau mahal bukan berarti kualitinya juga rendah. Oke. Nih tadi yang disitir oleh salah satu dari teman Anda tadi, Mbak siapa ya? Pengertian kualitas adalah fitur dan karakteristik produk yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi keywordnya di sini adalah satu, karakteristik produk, kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan, kemudian yang ketiga, cocok untuk digunakan, fit in use. Pelanggan butuh apa, kemudian bisa dilaksanakan, bisa digunakan. Kualitas ditinjau dari sisi pengguna, dari sisi pelanggan, maka ya katakan apa yang dikatakan oleh pelanggan. Karena kalau kita memproduksi suatu produk akan dikonsumsi oleh pelanggan kan, produk akan dibeli oleh pelanggan. Jadi kita serahkan tinjauan kualitas itu dari sisi pelanggan, apa yang dikatakan oleh pelanggan. Jadi kualitas suatu produk kita itu oke atau enggak oke, ya lihat apa kata pelanggan. Lebih pada konsep itu daripada apa kata kita sebagai produsennya. Nah, kalau kata kita mungkin siapa tahu ya memuji diri sendiri. Ya meskipun bisa saja itu objektif dengan standar-standar tertentu, tapi apakah berdasarkan desain produk ya yang sudah kita pelajari di modul 2 itu dan seterusnya, standar yang ditetapkan, apakah itu dengan sesuai dengan kemauan pelanggan atau enggak? Ternyata belum, ya berarti belum berkualitas secara tinjauan pelanggan. Oke. Itu yang pertama tadi ditinjau dari sisi pelanggannya. Kalau ditinjau dari sisi produsen, pengertian kualitasnya adalah sejauh mana produk tadi itu sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Aku desain busana, gambarnya seperti ini, warnanya merah, kemudian ada desain motif-motif batik, kemudian polanya seperti ini. Nah, nanti ya produknya itu sesuai dengan desain atau tidak. Kalau iya, ya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh produsen, efektif, jadi berkualitas karena sudah sesuai dengan desain yang ditentukan oleh produsen. Kalau quality ditinjau dari sisi produk, ya dari sisi produk ini peringkat karakteristik produk yang dapat diukur. Jadi karakteristik produk tadi itu dapat dapat diukur. Jadi tinjauan kualitas itu bisa dari satu dari pelanggan, kemudian dua dari produsen, yang ketiga dari si produk itu sendiri. Nah, kalau terjadi sedikit perbedaan antara pandangan yang ketiga tadi, ya kita lihat apa yang dikatakan oleh konsumen, karena dia yang mengkonsumsi produk kita kan.
Nah, pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan bahan baku. Kemudian yang kedua pendekatan proses, kemudian yang keempat produk akhir. Konsekuensinya apa? Bisa saja menambah biaya. Tetapi bisa juga ada konsep yang nanti Anda bisa pelajari ini di semester 8 ya. Manajemen kualitas. Bisa saja quality ini tidak menambah biaya yang besar, karena dengan proses yang digunakan untuk menjamin proses itu berlangsung dengan baik, meminimalkan defect, meminimalkan produk cacat, scrap dan seterusnya, bahan yang digunakan juga lebih efisien, maka total produksinya dibanding dengan tanpa menggunakan sistem manajemen kualitas lebih rendah. Nah, jadi itu yang konsep terbaru. Kalau konsep lama ya ada kita perlu quality, maka ada tambahan biayanya. Sehingga tadi itu image-nya di dalam masyarakat umum awam produk mahal, ini produknya berkualitas. Oke, pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan pendekatan bahan baku, proses maupun produk akhir. Pendekatan bahan baku, saya pikir dijelaskan di selanjutnya. Pengendalian bahan baku, sejak dari bahan baku sudah dikendalikan kualitas bahan baku tersebut. Ketika mengadakan bahan baku, memilih supplier yang benar-benar bonafide, terpercaya, mempunyai kualitas produk yang bagus. Ketika sampai ke gudang kita, kalau ini mau mengadakan persediaan, sampai kepada gudang kita juga dicek bahan bakunya udah baik atau belum. Siapa tahu bahan bakunya kurang baik, memang KW2 gitu ya, kualitas tingkat 2, sehingga ya ketika diproduksi nanti produk akhirnya juga nggak terlalu bagus, karena memang raw materialsnya, bahan baku utamanya itu tidak bagus. Kemudian pengendalian proses, ketika bahan baku itu diproses bersama dengan bahan yang lain, bahan penolong yang lain, dengan mesin-mesin dan seterusnya, yang ada proses itu dikendalikan sedemikian rupa supaya menghasilkan produk yang tidak cacat. Pengendalian produk akhir, ketika produk itu sudah jadi, kemudian dilihat apakah memang sudah sesuai dengan fitur karakteristik dari produk, dari desain yang telah ditetapkan. Kalau yes, maka ya berkualitas. Ini evolusi manajemen kualitas. Yang pertama tahap operator. Ini yang melakukan sebentar di depannya ada penjelasan nggak? Kalau ada, mending di next dulu. Tapi saya baca dulu aja. Pertama tahap operator, kemudian kedua tahap supervisor, kemudian tahap inspektur. Ada orang yang bertugas untuk melakukan inspeksi terhadap proses itu. Kemudian ada statistical quality control, pengendalian kualitas secara statistik. Kemudian total quality control, pengendalian kualitas secara total. Dan kemudian manajemen kualitas total atau TQM. Nah, tentunya dijelaskan ya, oke. Lebih detail. Tadi sudah disebutkan, sudah saya baca. Tahap pertama adalah tahap operator. Nah, ini evolusinya dulu, pada yang namanya evolusi kan berkembang sedikit demi sedikit gitu ya. Tidak sangat tidak sangat drastis, mendadak kemudian jump dari operator ke TQM, enggak. Tapi evolusi berjalan, teorinya mengendalikan kualitas itu di zaman awal-awal dulu, atau zaman dulu mungkin puluhan tahun yang lalu, 40-50 tahun yang lalu, itu manajemen kualitas berada di tangannya operator.
Jadi Anda punya konveksi 10 orang pegawai. Nah, di tangan mereka lah, di tangan operator jahit Anda itu, manajemen kualitasnya bergantung. Baik buruk kualitasnya sangat tergantung dari operator. Apa konsekuensinya? Ya kalau masih cuman 10 karyawan, 10 operator, maka masih mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, kalau cuman 10 orang, maka variasi kualitasnya tidak terlalu beragam, hampir sama. Ya dibuat skillnya sama, mempunyai skill yang sama semuanya, 10-10-nya. Nah, bagaimana kalau kemudian operatornya semakin banyak? Anda dari garment berkembang pesat usahanya, dari konveksi berkembang pesat hingga menjadi garment. Garment punya 5.000 penjahit. Nah, dengan berbagai macam skill yang ada yang sangat terampil, ada yang kurang, ada yang mungkin baru. Nah, untuk menjembatani itu gimana? Nah, kalau cuman 10 tadi enak ya, Anda sebagai pemiliknya bisa memasrahkan itu ke operatornya. Tapi kalau 5.000 gitu atau 1.500 orang, terus piye? Maka dibutuhkan ada penyeimbang yang menyelaraskan kualitas tersebut. Maka tanggung jawab kualitas ada di mandornya, supervisornya, penyelianya kalau di bank itu ya. Jadi supervisornya, dia yang mempunyai tanggung jawab akan kualitas itu ya. Jadi supervisor ini bertugas mengawasi dan mengarahkan para operator kayak gitu. Jadi dia yang mengawasi satu supervisor misalkan menangani 100 orang pegawai atau menangani beberapa proses misalkan, sehingga dia menjaga quality dari proses itu, menjaga quality dari 100 orang itu, 100 orang operator itu. Nah, kemudian bagaimana jika jumlah supervisornya juga semakin banyak, karena tadi punya 1.000 operator, satu supervisor 10 atau 100 orang operator, maka kalau 1.000 butuh 10 supervisor. Nah, kemudian bagaimana ini? Semakin berkembang lagi kemudian teorinya, penerapannya juga. Akhirnya di samping ada supervisor, ada juga orang yang dipasrai untuk menginspeksi. Jadi dia disebut dengan inspektur. Dia bertugas untuk menginspeksi. Ini pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja. Jadi produk sudah jadi baju, celana, jaket, baru dicek. Oh, ini jahitannya kurang bagus. Oh, ini kok mengkerut di sini dan seterusnya. Tidak hanya dilakukan pada produk akhir, namun juga dalam proses produksinya. Jadi ketika dalam proses habis dipotong atau mungkin sebelum dipotong, dicek dulu sama inspekturnya. Oh, ini cara nata kainnya, numpuk-numpuknya salah. Nanti kalau dipotong hasilnya potongan-potongan kain jadi kurang bagus misalkan. Ada supervisornya yang mengawasi atau mungkin inspekturnya. Jadi tiap prosesnya ada yang mengendalikan kualitasnya. Supaya apa? Produk akhir itu benar-benar berkualitas. Ya. Pengendalian kualitas tidak hanya berada di tangan supervisor, tapi juga proses pemeriksaan oleh inspektur ya, yang bertugas untuk menginspeksi. Nah, kalau inspeksinya secara mendadak namanya sidak, inspeksi mendadak.
Tapi enggak, kalau di pabrik biasanya reguler ya. Nanti yang nyidak malah direkturnya, tahu-tahu turun ke eh, departemen produksi, ke mesin ya, si direkturnya lah melihat prosesnya. Itu kalau zaman sekarang namanya belusuan. Sebenarnya ya dari dulu sudah ada di mana-mana gitu ya, direktur ke ke departemen produksi, ke departemen administrasi atau apa, lihat proses anak buahnya, itu belusuan juga namanya. Kemudian SQC, Statistical Quality Control. Nah, kemudian berkembang lagi, tidak hanya sekedar di amati ini desainnya begini, hasil prosesnya begitu, dibandingkan sudah sama berarti sudah berkualitas dan seterusnya. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi kemudian memanfaatkan beberapa teknik statistik untuk melihat, mengukur kualitas. Maka ada alat yang digunakan untuk mengukur kualitas ini, namanya control chart atau peta kendali. Fokusnya adalah pada produk hasil proses produksi. Jadi setelah ada hasil, kemudian dilakukan pengendalian kualitas secara statistik. Nah, itu pada produk yang barusan keluar dari proses produksi. Nah, kemudian bagaimana dengan pelayanan? Kemudian bagaimana dengan penjualan? Apakah layanannya juga diperhatikan? Layanannya harus berkualitas, penjualannya juga harus berkualitas. Apakah hanya pada proses produksi saja yang kita perhatikan, kita jaga? Nah, kemudian berkembang lagi. Ini contohnya SQC ya. Ini ada peta kendali, ini ada sampel produk-produknya. Kalau dia berada di antara batas bawah dan batas atas, masih dalam rentang ini, maka dia lolos QC, pengendalian kualitasnya. Tapi kalau dia sampelnya diambil di sini, sampelnya diambil kemudian ternyata kualitasnya di atas ambang, bawah atau atas gitu, dia out of control, dia keluar dari pengendalian, alias ini cacat produknya, gitu ya. Ini adalah variasi yang masih bisa ditoleransi. Nah, ya, ini yang ditargetkan di sini. Kemudian ada batas atas, batas bawah yang masih bisa ditoleransi. Kalau di luar itu ya nggak bisa ditoleransi, cacat, harus diperbaiki atau dibuang. Kemudian tadi itu yang diperhatikan tidak hanya sekedar proses produksi saja, namun bagaimana pelayanannya, pelayanan penjualannya, pelayanan ketika ada orang memesan dan seterusnya. Nah, maka tidak hanya sebatas pada proses produksinya saja, SQC-nya. Nah, kemudian muncul konsep berikutnya namanya TQC, Total Quality Control. Jadi tidak hanya dari hasil proses produksi saja, tapi seluruh layanan perusahaan itu, ya, pengendalian kualitas secara menyeluruh dari semua proses yang ada, mau proses produksi, proses untuk pemasarannya, administrasi, semua proses yang ada di dalam perusahaan itu harus dikontrol, harus dikendalikan kualitasnya. Ini namanya TQC, Total Quality Control. Kemudian berlanjut lagi, namanya TQM, Total Quality Management. Total Quality Management. Pelaksanaan pengendalian kualitas semakin baik, kemudian didukung oleh semua entitas yang ada di organisasi tersebut.
di perusahaan tersebut ya. Jadi tadi di semua lini dan semua entitas, baik itu oleh operator, supervisor, inspektur, kemudian manajemen, manajer, direkturnya itu ya, top manajemennya, semuanya berorientasi pada kualitas, memikirkan kualitas. Jadi TQM ini manajemen kualitas secara menyeluruh di dalam organisasi pada setiap peringkat manajemen dan meliputi seluruh area yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ini tentang permasalahan, identifikasi permasalahan dan biaya kualitas. Identifikasi permasalahan dan biaya kualitas. Oke. Nah, salah satu alat untuk mengidentifikasi permasalahan ini namanya apa ini? Diagram apa ini? Diagram apa? Halo? Siapa tahu sudah tidak ada kehidupan? Ya, diagram tulang ikan atau fishbone. Diagram Ishikawa karena yang menemukan itu ya. Nah, diagram tulang ikan karena kayak gereh. Nah, di sini ada masalah. Masalahnya apa? Kok penjualannya tidak tinggi? Nah, kemudian dianalisis dari beberapa faktor. Faktor tenaga kerjanya mungkin menghasilkan produknya nggak bagus. Manajemennya bagaimana? Prosesnya memproduksinya. Kemudian alat-alatnya, mesinnya mencukupi enggak? Udah pada aus enggak? Ini udah pada aus. Alatnya bagaimana? Kemudian materialnya, bahan bakunya sebabnya apa? Bahan bakunya ternyata KW2. Kenapa kok KW2? Ini secondary kaosnya, primary kaosnya bahan bakunya memang KW2 misalkan. Kemudian kenapa kok milih KW2? Oh, cari yang murah. Nah, dari sini kan bisa mengidentifikasi ada masalah-masalah apa. Jadi dari beberapa komponen yang ada, kemudian tiap komponen itu didetailkan lagi ya. Ada beberapa. Nanti ada satu ini didetailkan lagi kenapa, apa masalahnya. Jadi bisa mengetahui secara detail permasalahan yang ada. Oke, ini contohnya. Example of fishbone. Ada orangnya, dari sisi orangnya, tenaga kerjanya, kurang training, kontrak, atau orangnya resistance. Kemudian dari sisi IT apa saja ini? Dari sisi finance, economic skills, dan seterusnya, nggak terlalu terlihat. Dari sisi transport ada biaya transportasinya. Nanti masing-masing transportasi ada masalah apa yang lebih kecil lagi, yang lebih detail lagi juga bisa. Ini contohnya fishbone atau diagram tulang ikan. Saya pikir Anda juga sudah familiar ya dengan hal ini. Kemudian cara mengidentifikasi permasalahan yang kedua bisa dengan peta Pareto chart. Nih, bentuknya seperti ini Pareto. Z. Nah, kemudian kita bisa ngelihat dari data yang dibuat diagram Pareto ini. Ternyata 3 dari 19, ini 19, ada 19 sebab yang menyebabkan kurang kualitas. Ternyata 3 dari 19 ini
menghasilkan 77%, atau ada barang yang kurang bagus itu ada 77% disebabkan oleh tiga sebab ini. Kaos 7, kaos 14, kaos 1. Nah, nanti kalau mau memperbaiki ya fokus ke yang tinggi-tinggi ini persentasenya. Persentasenya tinggi-tinggi ini. Ini penyebab nomor 11 hampir tidak ada. Kecil sekali persentasenya. Penyebab 12 juga demikian, 17 juga demikian. Nah, ini ada yang sangat kelihatan sekali. Ini ternyata sangat besar pengaruhnya tiga penyebab ini, sehingga menyebabkan produknya kurang bagus misalkan. Oke. Nah, tadi disebutkan juga ada biaya kualitas. Nih, ada biaya kualitas, economic conformance model, berdasarkan model kesesuaian ekonomis. Ini ada beberapa komponen. Jadi ini conformance level, produk yang sesuai dengan standarnya ini. Nah, ini ada garis yang di sini. Semakin tinggi capaian conformance levelnya, maka semakin tinggi biaya prevention, pencegahan, dan biaya penilaian. Prevention dan appraisal cost, biaya atau ongkos pencegahan, ongkos penilaian. Pencegahan ini dilakukan sebelum melakukan produksi, jadi dicegah dulu sebelum terjadi kerusakan, kecacatan produk. Contohnya dengan didesain sedetail mungkin cara-caranya, dibuat SOP-nya dan seterusnya ya. Kemudian appraisal cost ini dilakukan pengujian pada saat diproses, mungkin uji laboratoris, mungkin di situ ada inspeksinya ya, diinspeksi. Nah, itu masuknya nanti di appraisal cost, penilaian. Nah, ini cost yang diakibatkan semakin CL-nya semakin tinggi, ini semakin tinggi juga biayanya. Nah, sebaliknya semakin sesuai dengan standar, semakin berkualitas suatu produk, maka failure cost-nya, biaya terjadi kerusakan baik internal maupun eksternal akan semakin turun. Ini produknya semakin berkualitas, maka ongkos atas kerusakan barang, efek atau dampak dari itu kerusakan barang akan lebih kecil. Komplain lebih kecil. Nah, ini komplain lebih besar ya, karena barangnya kualitasnya di sini. Kualitasnya 10%, ini kualitasnya 100% misalkan. Nah, ini total cost-nya ditambahkan antara prevention cost dan appraisal cost, ditambahkan dengan internal dan external failure cost. Internal ini biaya yang dikeluarkan akibat adanya kerusakan. Nah, biaya di dalam perusahaan, maksudnya ketika ada cacat produk kemudian diperbaiki, nah rework, dipermak, kan ada biayanya. Nah, ini maksudnya internal failure cost. Kalau external failure cost misalkan menanggapi adanya keluhan, komplain dari pelanggan, kemudian Anda harus menjelaskan dan sana, nah itu ada biayanya. Itu maksudnya external failure cost. Terus, nah ini tadi rinciannya. Biaya kualitas ada dua. Biaya kualitas kalau di sini atas bagusnya suatu kualitas itu, atau cost of good quality. Tadi di sana disebutkan conformance cost, sama aja. Cost of conformance. Jadi bisa memenuhi standar yang diinginkan.
cost of conformance, atau dengan kata lain biaya dari kualitas yang bagus. Itu karena penilaiannya tinggi, bagus. Kalau biayanya untuk penilaian tinggi, uji lab, uji ada inspeksi, ini prevention cost-nya, pembuatan desain yang bagus. Nah, cost of non conformance atau cost of poor quality, kualitasnya kurang bagus, dihasilkan oleh produk yang tidak berkualitas, maka ada biaya yang ditimbulkan, yaitu internal failure cost tadi. Contohnya harus dipermak, ya maksudnya sini. Ini menanggapi adanya komplain-komplain, kemudian protes dari konsumen. Anda harus menjelaskan, mungkin mendatangi, bahkan mungkin memberikan ganti rugi, mengganti produk yang cacat, Anda ganti lagi dengan produk yang baru. Itu kan masuk di eksternalnya. Contoh-contoh yang biaya pencegahan dan penilaian. Pencegahan tadi prevention cost, biaya penilaian adalah appraisal cost. Pencegahan Anda tuliskan ya, saya sebutkan 5 detik kemudian Anda masukkan kategorinya. Masuk mana? Failure cost, internal failure cost, external failure cost, appraisal cost, atau prevention cost. 1. Biaya perencanaan kualitas, masuknya di Kemon. Perencanaan kualitas termasuk di internal apa? Enggak, salah. Masuknya di prevention cost. Ini masuknya prevention cost. Desain produk masuknya di pencegahan, prevention cost. Biaya pemrosesan masuknya di pemrosesan di penilaian, appraisal cost. Training karyawan masuknya di Training karyawan maksudnya di pencegahan atau prevention cost. Informasi, pencegahan. Inspeksi, jelas penilaian. Pengetesan kualitas, jelas pengetesan. Peralatan pengetesan kualitas, uji-uji tadi itu, pokoknya uji dinilai-nilai ya, maksudnya penilaian, appraisal. Di operator ya, bisa nanti keduanya. Lanjut. Ini kegagalan internal karena adanya afal atau kerusakan, kemudian pengerjaan ulang. Ada kerusakan, cacat produk, kemudian dikerjakan ulang, diperbaiki. Ini termasuk dalam biaya kegagalan internal. Kegagalan proses, nggak jadi proses, atau prosesnya terpotong karena ada suatu produk yang rusak atau mesin rusak. Waktu perbaikan ini juga diestimasikan ke biaya bisa, kemudian penurunan kualitas. Oke. Kemudian kegagalan yang eksternal itu menanggapi komplain dari pelanggan, produk dikembalikan, ada orang klaim garansi, kita kemudian mengganti produk baru, itu maksudnya eksternal ya. Kehilangan pelanggan juga maksudnya eksternal. Kita biasanya ada 1 bulan laku 10.000 kaos misalkan, bulan berikutnya menurun karena kehilangan pelanggan. Nah, itu bisa dihitung seberapa besar. Ini masih sama ya, biaya kualitas tadi internal failure cost, ini external failure cost, ini appraisal cost, ini prevention cost. Apa saja di dalam prevention cost? Capability evaluation, kemudian error proofing, quality planning. Ini yang testing tadi, yang itu tadi sudah disebutkan, cuma sekarang dibuat dalam gambar.
saja. Ya. Jadi ada empat utama ya. Prevention cost, habis itu appraisal cost, internal failure cost, kemudian external failure cost tuh. Oke. Nah, kemudian yang keempat ini tentang penentuan kualitas produk. Penentuan kualitas produk. Produk itu bisa berwujud tangible ya, berupa barang, juga bisa juga intangible, tidak berwujud. Contohnya pelayanan untuk jasa ya. Maka penentuan kualitasnya ini bisa menjadi penentuan ketika melakukan strategi segmentasi. Bisa dengan undifferentiated marketing, kemudian differentiated marketing, juga bisa concentrated marketing. Apa itu? Kita bahas. Jadi undifferentiated marketing ini produk yang sama untuk seluruh segmen pasar. Jadi strategi segmentasinya itu pakai undifferentiated marketing. Jadi untuk seluruh segmen pasar itu dikasih produk yang sama. Kan pasar kita ada bersegmen-segmen, berkelas-kelas. Ya, ada yang kalau dari ekonomi kelas menengah ke bawah, ke kelas menengah, kelas golongan ekonomi lemah, ada yang ke atas sangat mampu misalkan. Kemudian ada juga kalau dilihat dari demografi kependudukan, ada orang kota, ada orang desa, ada orang di pantai, mungkin punya karakteristik tersendiri mereka ini segmen-segmen pasar ini. Nah, kalau undifferentiated marketing mau dia itu dari orang kaya atau lemah, orang kota atau orang desa, gunung, pantai, ya kasih produk yang sama. Ya. Kemudian differentiated marketing ini pelayanan berbeda-beda bergantung pada segmennya. Jadi kalau misalkan ini ada orang kaya dikasih servis yang ya sesuai dengan harga atau uang yang dicas kepada orang kaya itu. Jadi Anda punya langganan pejabat dan orang kaya, mungkin ada loket khusus yang melayani mereka, tidak diantrikan di loket yang antri panjang sebagaimana yang masyarakat umum. Ada satu bank gitu ya, ada satu bank yang menerapkan itu. Ini namanya layanan prima. Ini loket antrian biasa, ada loket yang untuk VIP. Biasanya nasabah kakapnya. Kemudian concentrated marketing berkonsentrasi pada satu atau beberapa segmen pasar, kemudian melayani segmen yang dipilih itu dengan sebaik-baiknya. Jadi terkonsentrasi pada segmen tertentu. Misalkan Anda punya konveksi, kemudian fokus garap seragam sekolah. Kan baju kan banyak macamnya. Nah, Anda fokus di situ. Nah, tiap-tiap sekolah Anda datangi itu, mau buat seragam olahraga, ke tempat saya aja, ini kelebihannya. Nanti ke sekolah yang lain Anda memasarkan juga demikian. Fokus kepada hanya sekolah saja. Nah, itu namanya concentrated marketing. Anda hanya fokus pada satu pasar, segmen pasar saja. Kan ada baju sekolah, baju umum, baju kerja, baju anak-anak, baju wanita, baju apalagi muslim, baju main, gaul dan seterusnya. Nah, Anda pilih di baju seragam sekolah misalnya. Entah seragam yang olahraga, entah seragam yang lain. Ya gitu ya. Nah,
itu namanya concentrated marketing. Kemudian yang ke selanjutnya ini ada atribut kualitas. Tadi dari strategi segmentasi tadi, ini kelebihan mau undifferentiated marketing, differentiated marketing, atau concentrated marketing tadi yang ada 3 tadi, masih ingat ya. Kemudian ditentukan kualitasnya. Kalau undifferentiated marketing semuanya sama, kualitasnya bagaimana, desain kualitasnya, apa atribut kualitasnya? Atributnya ada ini ya. Mungkin berbeda-beda karena strategi pemasarannya yang berbeda, strategi segmentasi yang berbeda, maka desain kualitasnya juga akan beda. Mungkin ada punya 2 produk yang sama sebenarnya, dikasih beda merek. Satu merek A untuk segmentasi undifferentiated marketing. Produk kedua merek yang B untuk differentiated marketing misalnya, atau concentrated marketing. Dan nanti atributnya akan beda, bentuknya, ukurannya, warnanya, keamanannya, daya tahannya bagaimana, benefitnya yang diambil, harga jualnya bagaimana. Mungkin lebih murah yang undifferentiated karena satu platform kemudian cetak semua untuk semuanya, semua orang. Itu yang dari modul modul 5. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Ada pertanyaan silahkan. Kalau bisa saya jawab. Oke, saya pikir mau saya sambung ke bab 7 sebenarnya, cuman mungkin enggak, tinggal 4 jam lagi. Kalau setengah jam lagi ya saya sambung. Oke, nanti saya launching karena sudah selesai bab 4 yang hitung-hitungan tadi. Saya launching tugas kedua, tugasnya hitung-hitungan tok yang ada di modul Anda, modul 4. Nanti saya kasihkan mungkin besok pagi atau siang lah ya. Besok siang nanti saya kasihkan tugasnya ya untuk latihan, karena ini ada hitungannya. Anda biar siap juga nanti mengerjakan UAS-nya. Nanti biasanya ada hitungannya. Yang saya tahu beberapa waktu yang lalu, kalau nggak berubah loh ya, kalau nggak berubah nanti ada hitungannya. Sekali lagi yang buat soal bukan saya, jadi ini untuk latihan. Nanti saya pilihkan soal-soal yang ada di modul 4 itu. Oke, insya Allah besok pagi ya, besok Sabtu, entah pagi atau siang, mungkin siang. Dan yang kedua, bagi yang berhalangan hadir, ini kebetulan yang hadir malam ini banyak, ada 15 orang dari 18 yang terdaftar ya. Bagi yang berhalangan hadir pada modul yang berhalangan tadi, Anda bisa mengganti presensinya dengan cara meresume materi yang ditinggalkan. Misalkan ini contoh ya. Misalkan Mbak Rita itu pertemuan pertama nggak hadir. Pertemuan pertama itu kan bahas modul 1. Maka Mbak Rita meresume modul 1. Itu sebagai ganti dari TTM-nya. Kalau Anda mengumpulkan tugas mengumpulkan resume modul 1, maka saya hitung sebagai ya Anda masuk kelas. Tapi kalau enggak ya
ya saya kosongkan dan saya memperhitungkan komponen keaktifan kelas. Keaktifan ini satu ya hadir atau ya aktif juga menjawab. Hadir di online. Hadir yang online ini jikalau berhalangan karena kerja kayak tadi izin kerja siapa Mas Firdaus ya. Izin kerja ya silahkan karena memang kerja untuk kewajibannya yang lebih utama. Nah, maka silahkan diganti dengan meresume materi yang ditinggalkan. Seperti itu. Seperti malam ini materinya modul 5 sama modul 4 bagian terakhir tadi. Ya udah resume saja. Kayak gitu. Resumenya tidak usah terlalu banyak. Baca semuanya, ambil inti-intinya. Kalau bisa dibuat dalam bagan atau ya inti-intinya itu. Nah, kemudian Anda ketik ya mungkin dalam beberapa lembar 5 sampai 6 lembar saya pikir sudah cukup. Ya 4 sampai 6 lembar saya pikir sudah cukup. Gitu ya. Oke, 4 sampai 6 ya cukup saya pikir. Oke, saya pikir itu. Jadi sekali lagi teman-teman yang tidak hadir di kelasnya yang berhalangan nanti apa? Nanti di tugas apa yang berhalangan nanti mengganti dengan resume jikalau mau mengganti. Kalau nggak mau mengganti ya nggak apa-apa, saya hanya menawarkan. Jadi mungkin ada keterbatasan, saya masuk malam saya ini, jadi nggak ada izin di kelas saya, jadi yang saya hitungkan masuk dan tidak masuk. Mau izin atau nggak izin nggak ada masalah. Mau nggak masuk nggak izin juga nggak masalah, karena nggak saya perhitungkan. Yang saya perhitungkan masuk dan tidak masuk ya dalam ini seperti di online ini, atau bisa diganti dengan membuat resume kalau memang berhalangan online-nya. Seperti itu ya. Oke. Di resume saja ya, di resume. Kemudian dikirimkan di email saya yang kemarin sudah saya berikan. Bukan yang email ini ya, bukan yang muhadamjerusalem.gmail.com, bukan, tapi yang my.assignments@gmail.com. Jadi itu yang khusus buat tugas, nampung tugas dari teman-teman sekalian. Beberapa sudah saya lihat. Oke, saya pikir itu. Kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Ketemu lagi insya Allah kapan? Minggu depan ya. Minggu depan, kemudian TTM. Mungkin nanti sedikit dikebut atau kalau nggak ada tambahan perkuliahan nanti. Oke, masalah. Oke, ya. Saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman sekalian, jaga kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.